Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala azza wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Ismahu li ayyuhal ikhwah an aqula lakum bisata qalbi bi kulli sururin wa farhatin ala hadzal liqa'il karim fi hadhihi al-bariha barakah insyaallah wa arju hadzal liqa ayyubarikanallah bi barakatin farhatin wasihatin. Masya Allah, saya merasa senang, merasa bahagia dalam setiap pertemuan bersama antum semuanya, khususnya pada malam hari ini. Dan semoga Allah limpahkan barokah pahala atas amal kita, atas majelis ilmu kita ini, insya Allah, sehingga kita dipayungi oleh sayap-sayap malaikat, dan tentu saja ini akan kita harapkan akan menjadi pahala baik di dunia maupun di akhirat. Baik, ke tema kita pada primary tema topik adalah kajian kitab At-Tibbun Nabawi karya Abu Nuaim Al-Isfahani yang di sana termuat 905 ya, 905 hadis semuanya tentang tentang At-Tibbun Nabawi, ya, bukan hijamah saja, tapi hadis-hadis tentang kesehatan, tentang pengobatan dari berbagai macam jenis pengobatan yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti akan kita kuatkan dengan beberapa kitab pendukung yang lainnya di samping yang primer bukunya At-Tibbun Nabawi karya Abu Nuaim Al-Isfahani tadi. Sebetulnya minggu kemarin saya juga sudah siap untuk melanjutkan hadis yang dari 1 sampai 25 ya, tentang innallaha anzala da'an wa anzala lahu dawaan wa anzala lahu syifaan, itu ya. Terus saya akan padukan juga tentang apa yang dimuat dalam kitab sekundernya yang saya ambilkan dari karya yang monumental, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Dan juga kitab At-Tibbun Nabawinya Al-Baghdadi ya, Baghdadi. Ini ya. Tapi ini saya ambil momentum 27 Rajab yang oleh teman-teman dinobatkan sebagai hari Bekam Sunnah Indonesia atau internasional, ya udahlah pokoknya monggo aja deh ya. Bertepatan dengan hari Isra dan Mi'raj tanggal 27 Rajab kemarin. Yang alhamdulillah kemarin juga perkumpulan Bekam Indonesia sudah menghelat seminar yang Masya Allah pesertanya terakhir yang diinfokan itu menyentuh 1.000 orang, Masya Allah. Ya, itu sebagai gambaran, semoga itu sebagai tomo, sebagai semangat teman-teman, saudara-saudara umat terhadap At-Tibbun Nabawi, ya, secara umum, Masya Allah. Ya. Yang di sana kemarin ada Agim, ada Dr. Aher, Dr. Zaidul, Dr. Wahyudi, Ustadz Fatahilah, Masya Allah. Semoga Allah limpahkan pahala kepada mereka semuanya, kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk momentum kali ini, momentum 27 Rajab, saya akan melompat tidak berurutan dalam kitabnya Abu Nuaim Al-Isfahani ke hadis nomor 656 tentang perintah Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan hijamah, melaksanakan bekam, dan juga perintah
Allah melalui para malaikat waktu beliau Isra ya, ke langit, melalui para malaikat agar beliau memerintahkan juga umatnya mengamalkan hijamah. Jadi ini sebenarnya tidak beralih dari kitabnya Abu Nuaim al-Isfahani, karena dalam kitabnya Abu Nuaim al-Isfahani juga disebutkan hadis ini nomor 656 ya. Bagi yang sudah punya PDF itu bisa dilihat di situ. Tetapi babnya bukan tentang hijamah, bukan Isra Mi'raj, tapi tentang Al-Qustul Hindi. Ya. Tak apa-apalah. Pokoknya manapun yang kita bisa kaji, kita kaji. Jadi ini insya Allah kita akan semacam sedikit tematik begitu ya. Sedikit tematik tentang perintah para malaikat, perintah Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang Isra pada tahun, ada yang mengatakan tahun 11 dari kenabian, ada yang mengatakan tahun 12 kenabian, tapi yang pasti itu tahunnya yang lebih dekat kepada pendapat yang lebih kuat 1 tahun sebelum hijrah. Ya berarti yang lebih kuat pada tahun ke-12 kenabian. Baik, ini kita sampaikan, monggo langsung page berikutnya. Hadis pertama saya bacakan. Ya, hadis pertama boleh. An Ibni Abbas, sanadnya enggak saya baca. Ya. An Ibni Abbasin, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairu yaumin tahtajimuna fihi 17 wa 19 wa 21 wa qala wa ma maratu bi mala'in minal malaikati lailata usriya bi illa qalu alika bil hijamah ya Muhammad. Akhrajahu Ahmad. Nah, di sampingnya sudah saya sampaikan juga tentang takhrij terhadap hadis ini, bahwa hadis ini secara kesimpulannya langsung aja hadis dhaif ya. Kedhaifannya sudah dijelaskan sebenarnya rupa bla 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 bla, disebutkan juga dalam beberapa kitab tentang status hadis ini yang memang disebutkan ditahrij sebagai hadis dhaif. Jadi dengan begitu kita juga mencoba mempelajari hadis ini dari berbagai aspek, terutama dari kedudukan hadis, hadisnya, sehingga kita tahu kedudukan hadis yang kita bahas itu seperti apa, sehingga kita nanti tidak sebenarnya tidak anak katakan keblinger, tapi supaya kita betul-betul akurat dalam mengkaji hadis itu dari dua ilmu dirayah wa ilmu riwayah. Ini yang selalu saya tekankan. Ilmu dirayah objeknya adalah sanad. Sehingga dengan ilmu dirayah itu kita tahu kedudukan hadis macam mana. Sahih, wala hasan, wala dhaif, wala maudhu', wala asralahu, dan seterusnya. Baik, ke hadis yang kedua. Nanti untuk syarahnya ada kita sampaikan. Hadis yang kedua, boleh? Hadis yang kedua dari Abbad bin Mansur qal, dari Abbad bin Mansur. Oh, tadi enggak saya terjemahkan ya, udah biar aja ya. Masya Allah, aku sampai lupa. Hadis pertama, baik, saya terjemahkan. Boleh balik lagi Mbak Opi atau Mas Yuki ke yang hadis yang pertama, sampai lupa. Tidak saya terjemahkan, walaupun hadisnya dhaif, tapi nanti akan dikuat. Tidak bisa? Sudah. Ya. Oke. Ya. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, khairu yaumin tahtajimun, sebaik-baik hari yang kalian melakukan hijamah pada hari itu fihi adalah sab'a asyrata, tanggal 17. Satu. Wa tis'a asyrata, kedua tanggal 19. Wa ihda wa ishrin, tanggal 21. Dari bulan-bulan Qamariyah. Ya, 3 hari pada setiap bulan. Wa qala, dan beliau bersabda, wa ma maratu bimala'in minal malaika, dan aku tidak melewati sekumpulan besar. Nanti akan saya jelaskan di situ syarahnya, mala'in itu apa maksudnya. Apakah bedanya dengan al-jamaah atau cukup dengan al-jamaah? Jamaah itu kan 3 dan selebihnya itu sudah bisa disebut dengan al-jamaah. Bimala'in minal malaika, sekumpulan besar malaikat, lailata usriya bi, pada waktu aku diisrakan, illa qalu, melainkan mereka semuanya berkata, alaika bil hijamah ya Muhammad. Hendaklah engkau, ya, alaika, nanti juga akan ada syarahnya. Jadi bagaimana akan saya, jadi di sini akan saya sampaikan bagaimana cara para ulama kita menjelaskan hadis yang begitu detail sekali. Padahal yang saya sampaikan ini, yang akan saya tampilkan
Ya di sini juga tidak terlalu detail-detail amat. Tapi kalau kita buka Kutubus Syuruh itu, masya Allah detail dikaji dari kata per kata sampai aspek nahunya, sorofnya, masya Allah hebat betul para ulama kita terdahulu. Alaika, alaika ini kan harfu jar dari ala, ya, ketemu dengan dhamir, ya, ka, ya, kamu. Tapi apakah alaika ini hanya sekedar maknanya atasmu, kepadamu, itu tidak ada konotasi makna yang lebih dalam lagi? Masya Allah, itu sangat dalam sekali dan itu semuanya sudah dijelaskan dalam Kutubus Syuruh dari kitab-kitab hadis. Alaika. Jadi kalau umpamanya diartikan ringan aja, hendaklah engkau. Tapi alaika itu bisa sampai kepada tingkatan wajib. Sampai tingkatan wajib. Pemaknanya Masya Allah. Dalam sekali. Alaika bil hijamah. Sudah, saya ambil aja yang paling ringan. Hendaklah engkau berbekam, ya Muhammad. Baik, ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Dari Abbad bin Mansur, qal, sami'tu Ikrimah. Langsung aja. Abbad bin Mansur berkata, aku mendengar Ikrimah. Yaqul, Ikrimah berkata, kana libni Abbasin, Ibnu Abbas mempunyai ghilmatun talatah. Mempunyai 3 budak. Hajamun, yang mereka itu semuanya berprofesi sebagai pembekam. Talathatun, hajamun, ghilmatun. Ghilmatun jamak dari gulam. Dari gulam. Kalau diartikan secara umum, gulam itu anak muda. Tapi yang dimasukkan di sini adalah hamba sahaya. Fakanasnan minhum. Jadi yang 2 budak di antara 3 budak itu tugasnya yughillani alaihi wa ada ahli. Yughillani itu artinya bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan dari mana? Dari membekam, dari praktek berbekam. Wa ada ahlihi. Dan juga untuk kepentingan keluarganya. Ibnu Abbas. Wa wahidun yahjamuhu wa yahjumu ahlah. 1 budak lagi yang sama-sama tukang pembekam, karena 3-tiganya tukang bekam. Itu khusus untuk membekam Ibnu Abbas dan keluarganya. Di sini ya saya katakan bahwa pembekam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu mereka adalah profesional. Memang pembekam pada waktu itu adalah para budak, tapi mereka profesional. Kenapa profesional? Karena budak itu tidak punya hak sama sekali, boro-boro punya hak mendapatkan upah, bagian dari upah. Kan Rasulullah pernah bernegosiasi dengan Bani Bayadoh yang mereka itu mempunyai budak pembekam yang cukup terkenal namanya Abu Hindun, gitu. Ya. Supaya apa? Supaya budak sebagai pembekam ini juga mendapatkan bagian dari stok yang didapatkan dari pasiennya. Jadi boro-boro mendapatkan bagian, mereka pun diperjualbelikan pun itu boleh. Jadi seperti barang. Mereka tidak punya hak. Nah ini mereka punya hak. Maka Masya Allah. Bayar Jumalah. Qal. Wa qala Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas kata. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Nabiullah berkata. Ni'mal abdu al-hajjam. Sebaik-baik hamba budak adalah al-hajjam. Tapi ini secara mandiri, hadis yang potongan ini dhaif. Tapi secara umum nanti oleh At-Tirmidzi dikatakan ini sebagai hasan gharib di akhir hadis. Baik. Tapi untuk satu potongannya ni'mal abdu al-hajjam dan seterusnya itu hadisnya dhaif kalau seandainya dia mandiri. Sebaik-baik hamba saya adalah tukang bekam. Yudhibud dama. Dia mengeluarkan darah. Wa yuhiffus sulba. As-sulbu itu ad-dhahru, pinggang, punggung, tulang punggung, baik dari torakal, lumbar, sakral, meringankan. Maka ada titik-titik pada ad-dhahr dalam riwayat Ahmad. Ad-dhahr itu bisa dari torakal bahkan bisa dari servikal. Ya, servikal, torakal, tapi kalau kita al-sulb itu hanya dari torakal, lumbar dan sakral. Wa yajlu anil basar. Apa? Mencerahkan pandangan mata. Ya. Dan itu memang kejadian seperti itu. Apalagi kalau titiknya tepat. Apa? Di umum muhis. Wah, itu enak banget.
Mas Yugi sudah pernah bekam di umum mukis di kepala? Pernah, Ustaz. Satu kali. Sudah ya. Masya Allah. Dan sudah biasa membekam juga ya. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Waqal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqal itu berarti Ibnu Abbas. Hina urija bihi ma marra ala mala'in minal malaika illa qalu 'alaika bil hijamah, sama seperti yang hadis pertama. Terus waqala Nabiullah, maksudnya inna khaira ma tahtajimna fi yaumas sab'a asyrata, sama dengan yang hadis tadi ya. Terus waqal, dan beliau juga bersabda inna khaira ma tadawaitum bi as-sa'ud ya, itu gurah ya. Walladud, al-ladud itu masukkan obat ke mulut, baik ditahan di mulut yang biasanya di samping mulut, entah kanan atau kiri, tapi juga bisa setelah itu dimasukkan. Maka bagi ASN, sebagian orang yang mengalami gangguan jantung yang sangat yang akut, biasanya kan ada yang taruh obat di bawah lidah, yaitu al-ladud itu. Masya Allah, kan? Itu al-ladud, termasuk jenis al-ladud. Wal hijama wal masyiyu ya. Al-masyiyu itu apa? Lisal. Al-ishal, afan. Karena al-ishal. Al-ishal. Al-ishal itu kalau dalam bahasanya Ibnu Sina, Al-Dhahabi, dan lain-lainnya, Ibnu Jauzi, itu al-huknah, pakai qaf. Haf, ko, nun, tak marbutoh. Nah, sekarang disebut dengan enema, yang biasanya pakai apa? Kopi itu ya, atau colon cleanser. Nah, itu al-masyiyu. Jangan salah ya, itu kalau salah memberi syakal atau harokah, bisa di apa? Al-masyu jalan kaki. Sehingga nanti artinya jauh sekali ya. Sebaik pengobatan yang kalian lakukan adalah gurah, masukkan obat ke mulut dan menelannya, hijamah, dan jalan kaki. Itu salah. Ya. Bukan. Al-masyu yang benar. Nah, bukan al-masyu. Karena hurufnya sama, tapi bacaannya beda. Nah, artinya sangat jauh beda. Berikutnya, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laddahu al-Abbas. Ya, Rasulullah itu pernah dikasih obat, dimasukkan ke mulut beliau oleh al-Abbas wa ashabuhu. Itu insyaallah berikutnya. Hada hadisun hasanun gharibun. La na'rifu ila min hadisnya Abbad bin Mansur yang ketemu dengan Ikrimah ketemu dengan Ibnu Abbas. Ya. Tuh. Wafil bab ini dalam masalah ini juga ada sanadnya dari Aisyah selain dari Ibnu Abbas. Hadis Hasan itu artinya yang dimasukkan oleh At-Tirmidzi di sini. Jadi At-Tirmidzi ini biasa memberikan lakop kepada status hadis Hasan Gharib. Sementara para mukhrij hadis yang lain tidak memberikan lakop-lakop seperti ini. Ya. Hasan Gharib, Hasan yang dimasukkan di sini adalah Hasan li ghairihi. Jadi sebetulnya hadisnya itu dhaif, minimal ada 3 ya. Minimal ada 3, itu dhaif karena saling menguatkan, maka bisa naik ke atasnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Sementara kalau umpamanya disebut hasan atau hasan li ghairihi itu seperti itu. Ketika disebutkan hasanun gharibun, status hadisnya dari segi sanad dhaif, saling menguatkan, disebut dengan hasan li ghairihi. Ini kita sambil ngaji tentang mustalah hadis ya. Semoga antum semuanya mendapatkan ya ilmu. Bagi nanti yang mungkin ada yang akan memberikan ralat, mungkin ana salah atau keliru dalam menjelaskan, mohon boleh diralat, dibetulkan ya. Gharib itu artinya hadis yang kalau disebut diartikan aneh, asing. Maksudnya ini hanya dikenal dari satu jalan saja, yaitu dari Abbad bin Mansur, dan tidak dikenal dari jalan yang lain. Itu disebut dengan gharib, hadisun gharibun. Berikutnya, hadis ketiga. Berapa, Ustaz? Ini hadis dari Ibnu Abbas. Ya. Yang slide dari berapa, hadis Ibnu Abbas. Ya. Slide keberapa, Ustaz? 4 ya? Ya, udah. Betul. Benar. Al-hadis tsalis. Ya. Hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas juga. Qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma marartu bimala'in minal malaik." Aku tidak melewati sekumpulan besar dari para malaikat lailata usriya bi, pada waktu aku diisrakan, illa qalu alaika bil hijamah ya Muhammad. Hendaklah engkau, pada arti yang paling sederhana, alaika bil hijamah, hendaklah engkau berpegang, wahai Muhammad. Ada hadisun sahihul isnad lam yukhrijah. Karena ini ditahrij oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, selalu beliau menyebutkan begitu. Lam yukhrijahu berarti Al-Bukhari dan Muslim tidak mentahrij hadis ini, tetapi sanad-sanad yang dipakai oleh Al-Hakim itu adalah sanad-sanadnya Al-Bukhari dan Muslim. Maka para ulama mengatakan bahwa apa yang diriwayatkan Al-Hakim itu juga termasuk hadis sahih. Wallahu a'lam bishawab. Maka dalam ta'liqnya Az-Zahabi juga mensahihkan hadis ini. Kita mulai masuk ke syarah hadis. Dalam kitab Mirqatul Mafatih, Syarh Miskatil Masabih, ini siapa ya pengarangnya? Salah dari India. Al-Hilwani, kalau tidak salah, meninggal tahun 1052 Hijriah. Wallahu alam, saya agak lupa ya mu'alifnya, tapi meninggalnya tahun 1052 Hijriah, berarti sudah cukup lama juga, insyaallah. Beliau mentahrij, mensyarah hadis ini wan Ibnu Mas'udin. Ini yang dari Ibnu Mas'ud, tapi mirip-mirip sama ya. Saya ambilkan aja dari annahu lam yamur ala malain, pada baris keempat. Maksudnya jama'atin azimatin. Monggo yang belum ketemu, pada bagian yang backgroundnya kebiru-biruan, baris keempat, baik, usriya bihi ala bina'il maf'ul, ya. Usriya bihi dalam kurung, usriya bihi itu kalau dalam syarah hadis, dalam kurung itu berarti bunyi dalam hadisnya, redaksi dalam hadisnya. Terus disambung biasanya dengan titik dua, ala bina'il maf'ul. Jadi dalam mensyarah hadis, para ulama itu betul-betul mengkajinya dari berbagai aspek dan disiplin keilmuan. Maka dalam binanya pun disebutkan ini ala bina'il maf'ul. Binanya maf'ul. Ya. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun, ismul fa'il, maf'ulun bihi. Nah, itu pada bentuk usriya, ala bina'il maf'ul, atau fi'lun majhulun, usriya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diisrokkan. Terus berikutnya, annahu lam yamurra ala malain. Artinya malak di sini jama'atin, azimatin, jamaah. Kalau jamaah dalam pengertian yang di TV itu jamaah, itu paling berapa itu ya? Tidak banyak juga ya. Tapi 3 itu kalau umpamanya kita menisbatkan kepada sholat jamaah, bahkan 2 sudah jamaah. Kalau jama berarti 3. Kalau 2 musanna. Jama'atin azimatin, azim, besar, banyak, tamla'ul ain, jauh mata memandang. Sejauh mata memandang itu kalau kita gambarkan, kita pergi ke kampung, terus kita berdiri di pinggir sawah yang terbentang luas, maka sejauh mata kita memandang sampai ujung batas pandangan kita, itulah namanya jama'atin azimatin tamla'ul ain, sejauh mata memandang. Kalau umpamanya antum pernah ke padang pasir waktu haji, perjalanan dari Makkah ke Madinah, Madinah ke Makkah ke Jeddah, nah, disitulah gambaran tamla'ul ain, sejauh mata memandang. Kalau kita di sini enak ya memandang sawah, kalau memandang gurun pasir tidak enak banget, warnanya coklat pasir, tidak ada tanaman. Tapi saya pernah ke Mesir, sejauh mata memandang padang pasir yang sudah disulap sedemikian rupa dengan teknologi tanam yang sangat hebat sekali, memanfaatkan ya itu kebun jeruk, kebun stroberi itu sejauh mata memandang
Umi itu main kejar-kejar meja lingkir. Pohon ada yang suara-suara, ya. Nah, udah, alhamdulillah, ya. Itu sejauh mata memandang satu jenis tanaman di Mesir, Masya Allah. Boleh jadi dalam itu kita kalah. Mangga di Mesir ditanam itu berasal dari bibit Indonesia zaman Soekarno. Dan mangga itu bisa lebih besar dari mangga di Indonesia. Seperti mangga yang dari Thailand itu bisa sangat besar sekali, ya, lebih besar dan ukurannya dari mangga yang di Indonesia, Masya Allah. Ya. Jadi kita gambarkan bagaimana beliau melewati sekumpulan besar malaikat, sejauh mata memandang itu adalah kumpulan malaikat. Masya Allah. Illa amaruhu, ya, melainkan mereka semuanya memerintahkan, semuanya amaru. Berarti semuanya mereka para malaikat yang sejauh mata memandang. Masya Allah. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana perintah hijamah ini disampaikan para malaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Isra. Dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, ya, Tuhfatul Ahwadi itu kitab syarahnya Sunan At-Tirmidzi. Kalau Aunul Mabud itu khusus syarahnya kitab Abu Dawud. Fathul Bari itu syarahnya Sahih Al-Bukhari. Al-Imam An-Nawawi, Syarhun Nawawi, itu syarah kitab Sahih Muslim. Masya Allah. Gitu. Alaika bil hijamah. Nah, kita mulai masuk makna alaika bil hijamah. Ai ilzamha luzuman muakkadan. Lakukan hijamah itu secara kontinu, secara konsisten dan penuh dengan semangat. Jadi makna alaika bil hijamah itu bukan sekedar ayolah, kono kalau mau yang berbekam ya monggo aja, kalau enggak mau ya enggak usah. Bukan seperti itu perintah para malaikat. Alaika, ya, ilzamha, lakukan secara kontinu, ya. Kontinu itu bukan berarti ya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, tidak harus begitu, ya. Ya minimal ambil pada hari-hari yang baik 17, 19, 21 dari setiap bulan Qamariyah. Minimal itu, ya. Minimal itu. Tapi untuk yang kami lakukan untuk kasus tertentu ya bisa aja 2 kali seminggu atau sekali seminggu atau 2 minggu sekali, tergantung dari kasusnya. Masya Allah, ya. Masya Allah, itu perintah sekumpulan para malaikat yang banyak sejauh mata memandang alaika. Jadi nanti dalam memahami hadis alaika bil hijamah itu bukan lagi ya sudahlah monggo yang mau ya monggo yang enggak. Kita para pembekam, para praktisi, para pendai itu betul-betul harus mengambil lafaz dari alaika bil hijamah itu bahkan dengan intonasi sedemikian rupa. Baik, lanjut. Hadis yang keempat, hadis rabi'. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud yang tadi sudah saya sampaikan, tapi Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud ini perintahnya matanya sama atau mirip, ya. Ada Ibnu Mas'udin qala haddasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lailati usriya bihi, bahwa Rasulullah menceritakan, mengisahkan, ya, tentang malam ketika beliau diisrakan. Annahu lam yamurra ada malain minal malaikati illa amaruhu, ya. Beliau tidak melewati, tadi sudah malak. Jadi dalam semua hadis tentang perintah hijamah ketika beliau Isra itu semuanya disebutkan dengan malaun. Jama'atun adimatun bimal ilain, sejauh mata memandang. Masya Allah, ya. Lam yamur, tidak melewati mereka. Anmur ummataka bil hijamah. Nah, kalau yang tadi
hadis pertama, kedua, ketiga, awal, tsani, tsalis itu perintah kepada Muhammad secara pribadi. Alaika bil hijamah ya Muhammad alaika bil hijamah. Maka di sini perintah para malaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau memerintahkan umatnya bil hijamah, melakukan hijamah. Wahada hadisun gharib, ya sama seperti yang disebutkan di atas. Tetapi Al-Albani menghakimi hadis ini sebagai hadis sahih. Baik, syarah hadisnya masih sama dari Mirqatul Mafatih, Syarh Mishkatil Masabih. Baik, ini sama yang baris 1, 2, 3, 4 ini sama. Ya. Ke baris ke-5 dan ke-6, mur ummataka bil hijamah bayanun lil amril ladzi ittafaqu alaihi malaul a'la. Ya. Ini menjelaskan tentang satu perintah yang sudah menjadi kesepakatan para malaikat yang ada di langit. Wal amru lin nadab. Tapi perintah ini laisa lil wujub, bukan untuk wajib, tapi lin nadab. Ada yang mengatakan an-nadabu itu lebih tinggi tingkatannya dari sekedar sunnah. Biasanya kita kan mengartikan sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalin kurang popo begitu ya. Ya. Tidak tepat itu. Ya. Maka ada yang mengatakan an-nadab itu tingkatannya bisa lebih dari sekedar hukum sunnah. Ya. Dianjurkan tapi dengan sangat. Wa yadunnu ala ta'kidi amruhum jami'an. Maka kemudian ada redaksi wa yadunnu ala ta'kidihi. Penegasan, penguatan tentang perintah ini, perintah para malaikat ini, ya. Nah, maksudnya gini. Dan ini menunjukkan kepada penguatan, ya, perintah para malaikat itu semuanya, ya. Wa takriru, dan penetapannya penetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa naqluhu anhum, dan penukilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah ini dari para malaikat untuk kebaikan kepada umat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa zahir annahu bi amrin minallahi lahum aidan. Dan yang pasti ini itu berdasarkan perintah Allah kepada mereka, kepada para malaikat. Bukan inisiatif para malaikat yang punya inisiatif memerintahkan hijamah kepada Rasulullah SAW, tapi mereka menyampaikan perintah itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waqad tajibul hijama fi ba'dil mawadi. Karena itulah pada momen, pada kondisi, pada situasi tertentu, hijamah ini bisa menjadi wajib. Dan itu insya Allah teman-teman yang sudah selama ini biasa membekam para pasien akan merasakan itu. Maka ketika kemarin pandemi dan kita libur 3 bulan, lebih hampir 4 bulan ya, waduh, teman-teman yang selama ini sudah rutin berbekam itu mengeluh betul. Apalagi yang mereka sudah jelas-jelas mendapatkan penyakit seperti gagal ginjal, tumor mayem, ya, dan lain-lainnya yang mereka pas secara rutin. Sampai enggak yang gawat-gawat amat lah, jerawat. Jerawat itu ada satu pasien anak yang harus rutin bekam, tidak boleh lebih dari 3 minggu. Kalau lebih dari 3 minggu, masuk ke minggu keempat dia baru bekam, dia muncul lagi. Tapi ketika dia rutin bekamnya, ya, setiap paling akhir itu 3 minggu, maka itu masih tetap terjaga dan jerawat tidak muncul. Dan ketika sudah itu mungkin lupa ya, sekitar 6-8 kali hijamah secara rutin, alhamdulillah tidak lagi
bekam artinya secara jarang-jarang itu tidak pernah muncul lagi. Dan itu masih anak muda waktu itu usia 15 tahun, Masya Allah. Ya. Jadi waqat tajibul hijamatu fi ba'dil mawadi, dan boleh jadi kadang-kadang hijamah itu justru hukumnya menjadi wajib, tentu saja bagi orang yang memang merasa memerlukan hijamah itu. Terus ada yang kedua, cara yang kedua dalam kitab Tanwir Tahu Jami Saghir, ya, yang biasa kadang-kadang disebut dengan Alkitab Tanwir saja. Illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah, ya, ka'annahum ya'lamuna bi'ilamillahi adwiyatal ibadi. Seolah-olah para malaikat itu tahu berkat pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang obat yang baik dilakukan oleh hamba, oleh manusia. Wa yunasihunahum bidzalik, dan mereka pun menasihati hal itu, ya. Wal murad maradun bihi ghalabatud dam, dan dimaksudkan untuk efektivitas bekam ini adalah dominasi ghalabatud dam. Ghalabatud dam efeknya, ya, ghalabatud dam, dominasi darah itu bisa menimbulkan efek yang sekarang disebut dengan hipertensi, pengentalan darah, bisa juga sampai kepada kolesterol yang mengganggu pada sirkulasi. Itu termasuk dari bahasa sekarang diartikan sebagai ghalabatud dam.